warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Prayogo, umur saya 20 tahun. Saya asli Pekalongan. Di sini saya akan menyampaikan seputar dunia penerbangan. Apa yang ada di benak kamu ketika mendengar kata bandara, pesawat, pilot, pramugari, pemeriksaan keamanan, atau ruang tunggu bandara? Tahu nggak sih, untuk bisa membuat suatu bandara beroperasi dibutuhkan kerjasama dari banyak sekali pihak dan instansi terkait. Saya akan coba jabarkan secara garis besarnya. Pihak-pihak tersebut adalah yang pertama, pengelola bandara atau airport. Yang dimaksud dari pengelola bandara adalah pihak yang memiliki izin Badan Usaha Bandar Udara atau bisa disingkat BUBU. Untuk melaksanakan operasional bandara, pengelola bandara di Indonesia ini ada banyak sekali. Ada Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, Kementerian Perhubungan, Pemda setempat, TNI, dan lain-lain. Untuk Angkasa Pura I sendiri merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang mengelola 15 bandara komersial di tengah dan timur Indonesia. Bandara mana sajakah itu? Yang pertama adalah Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali yang ber-3 letter code DBS, Bandara Juanda Surabaya SUB, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar UPG, Bandara Sams Sepinggan Balikpapan BPN, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang SRG, Bandara Aji Sucipto Yogyakarta JOG, Yogyakarta International Airport Kulon Progo YIA, Bandara Adi Sumarmo Surakarta SOC, Bandara Internasional Lombok LOP, Bandara Syamsuddin Nur Banjarmasin BDJ, Bandara Sam Ratulangi Manado MDC, Bandara El Tari Kupang KOE, Bandara Patimura Ambon ANKI, Bandara Frans Kaisepo Biak BIK, dan yang terakhir Bandara Sentani Jayapura DJJ. Apa sih bedanya Angkasa Pura I dan II? Simpel saja, perbedaannya adalah daerah operasinya. Namun hal ini tidak terlalu relevan semenjak Angkasa Pura II mengelola Bandara Banyuwangi di Jawa Timur. Namun agar lebih mudah mengingatnya, Angkasa Pura I mengelola bandara di lokasi pariwisata Indonesia. Sebut saja Bali, Lombok, Manado, Ambon, Makassar, dan Yogyakarta. Nah, sekarang apa saja nih profesi yang merupakan bagian dari pengelola bandara atau airport? Kita simak satu persatu ya. Aviation Security atau bisa disebut AFSEC. AFSEC adalah personel keamanan bandara yang bertugas untuk melindungi penerbangan sipil dari tindakan melawan hukum serta menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan. Setiap orang yang hendak masuk ke bandara diwajibkan untuk melewati security checkpoint atau SCP dan diperiksa oleh petugas AFSEC. Tidak hanya penumpang, tapi juga pegawai bandara, kru maskapai, dan lain-lain. Petugas AFSEC ini merupakan garda utama dari keamanan penerbangan dan berhadapan langsung dengan penumpang. Yang kedua ada Airport Rescue and Firefighting atau bisa disebut ARFF. Ini adalah profesi yang jarang diketahui oleh penumpang karena mereka bekerja di balik layar. Petugas ARFF bertugas untuk melakukan tindakan penyelamatan apabila terjadi keadaan darurat di bandara. Misal, kecelakaan pesawat, kebakaran gedung, dan lain-lain. Petugas ARFF menggunakan pakaian khusus yang tahan api serta menggunakan kendaraan pemadam yang dinamakan foam tender. Umumnya, petugas ARFF adalah laki-laki. Ada standar waktu respon atau response time yang harus dipenuhi tim ARFF ketika terjadi keadaan darurat di bandara, yaitu 3 menit saja mulai dari crash bell atau alarm tanda bahaya dibunyikan sampai dengan busa pemadam dipancarkan ke sumber api. Saya pernah sekali waktu naik di kendaraan foam tender ARFF Bandara Adi Sumarmo ketika sedang dilaksanakan simulasi penanggulangan keadaan darurat. Ketika crash bell dinyalakan atau tanda keadaan darurat bandara,
Tim ARFF langsung sigap bersiap dan menuju mobil foam tender, lalu ngebut sampai ke lokasi kejadian, atau harus ngebut karena mengejar response time tadi. Ngebutnya gak main-main, saya sampai shock. Bravo buat seluruh petugas ARFF. Yang ketiga ada Apron Movement Control atau ANC. Pernah kebayang gak kalau pesawat juga punya tukang parkir? Di bandara yang sibuk ada puluhan pergerakan pesawat yang dilakukan setiap jamnya. Nah, Apron Movement Control atau bisa disingkat ANC bertanggung jawab atas seluruh pergerakan pesawat, kendaraan, dan manusia di apron atau area parkir pesawat. Ia juga bertugas untuk menentukan parkir stand atau tempat, atau yang lebih gampangnya posisi parkir pesawat melalui koordinasi dengan pihak maskapai dan ground handling, melakukan pencatatan data penerbangan, serta memandu pesawat ke tempat parkir dengan mobil follow me apabila diperlukan. Dan selanjutnya ada marshaller. Pernah memperhatikan gak sih ketika pesawat mendarat dan bersiap untuk parkir, ada orang yang memberi aba-aba dari tempat parkir pesawat dengan membawa benda mirip seperti raket pingpong. Nah, orang tersebut adalah petugas marshaller yang bertugas untuk memberi aba-aba kepada pesawat yang parkir. Petugas marshaller bisa berasal dari petugas ANC atau ground handling. Dan selanjutnya ada Avio Bridge Operator. Avio Bridge Operator bertugas untuk mengoperasikan garbarata atau belalai atau Avio Bridge. Garbarata adalah jembatan yang menghubungkan antara terminal bandara dengan pesawat, sehingga penumpang tidak perlu naik atau turun tangga. Avio Bridge Operator juga merupakan bagian dari Apron Movement Control. Dan selanjutnya ada Non-Terminal Airside Technician. Petugas Non-Terminal Airside bertugas untuk memastikan kesiapan sisi udara bandara atau apron, taxiway, dan runway agar aman digunakan untuk operasional penerbangan. Jangan sampai runway-nya berlubang, retak, atau sampai terjadi kerusakan karena dapat berbahaya bagi operasional penerbangan loh. Dan yang selanjutnya, Public Information Service. Penumpang pesawat dengan nomor penerbangan tujuan dimohon untuk segera masuk ke ruang tunggu. Familiar dengan pengumuman tersebut kah? Itu adalah pekerjaan dari petugas Public Information Service yang bertugas untuk memberikan informasi penerbangan kepada penumpang. Ada Air Traffic Controller atau bisa disebut ATC. Ketika hendak take off atau landing di suatu bandara, perhatikan saja deh. Ada satu bangunan berbentuk menara atau tower dengan bentuk yang khas. Menara tersebut adalah menara pengawas yang merupakan tempat bekerjanya petugas Air Traffic Controller. Petugas Air Traffic Controller bertugas untuk mengatur lalu lintas udara atau air navigation, mulai dari pesawat bergerak mundur atau pushback, persiapan take off atau cruise, dan melaju di udara hingga landing dan parkir di bandara tujuan. Layanan ini dilakukan oleh Perum LPPNPI atau Airnav Indonesia. Terkadang pesawat harus antri. Apabila jadwal penerbangan sedang padat, setiap pergerakan pesawat harus mendapatkan izin dari ATC. Dan selanjutnya ada airlines atau maskapai. Dalam menjalankan bisnisnya, pengelola bandara dan maskapai saling membutuhkan. Bayangkan saja, kalau nggak ada maskapai, siapa yang mau landing di bandara? Dan kalau nggak ada bandara, pesawat mau landing di mana? Beberapa profesi terkait maskapai adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilot bertugas mengemudikan pesawat. Flight attendant atau lebih dikenal dengan pramugari bertugas melakukan pelayanan di kabin pesawat. Yang ketiga, Flight Operation Officer atau Flight Dispatcher mengatur jadwal terbang pesawat, briefing dengan pilot sebelum terbang, dan lain-lain. Dan di sini ada juga ground handling. Dalam melaksanakan operasional penerbangan di darat, maskapai dibantu oleh perusahaan ground handling atau ground darat. Setiap maskapai biasanya memiliki mitra ground handlingnya sendiri. Pelayanan ground handling ini sangat penting loh. Misal, pesawatnya sudah mendarat dan parkir. Lalu siapa yang ngambil tangga untuk penumpang? Siapa yang mengeluarkan koper-koper dan lambung pesawat? Yang mengisi bahan bakar atau jaga counter check-in? Nah, ini adalah beberapa profesi terkait ground handling. Yang pertama, airlines passenger
service again. Bertugas untuk melakukan pelayanan darat kepada penumpang, seperti di pelayanan check-in, merobek tiket di gate pesawat, dan lain-lain. Yang kedua, aircraft maintenance engineer, mengontrol kelayakan pesawat untuk terbang. Yang ketiga, ada ground refueling, melakukan pengisian bahan bakar pesawat. Dan yang keempat, ada baggage handling, melakukan pelayanan bagasi penumpang, loading dan unloading bagasi, mengantarkan hingga ke conveyor belt untuk diambil penumpang. Dan ada authority. Authority adalah lembaga pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya di bandara, yaitu customs atau bea cukai, melakukan pemungutan bea masuk dan cukai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Hati-hati yang suka just tip. Dilaksanakan oleh Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan RI. Ada immigration atau imigrasi, mengatur lalu lintas orang yang keluar dan masuk serta pengawasan orang asing di suatu negara. Dilaksanakan oleh Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Yang ketiga ada health and quarantine. Sebelum membawa hewan dan tumbuhan naik pesawat, hewan atau tumbuhan yang akan dibawa harus melalui karantina terlebih dahulu agar tidak menyebarkan virus atau penyakit ke daerah tujuan. Dilaksanakan oleh Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sementara untuk manusia dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan selanjutnya ada Airport Authority, otoritas bandara, merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Perhubungan selaku regulator, bertugas untuk mengeluarkan pas atau ID masuk bandara bagi petugas dan pengunjung atau visitor. Dan yang selanjutnya ada TNI atau Polri, bertugas untuk melakukan pengamanan wilayah bandara sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selanjutnya ada BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, melakukan penyediaan data terkait meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada pengelola bandara dan maskapai. Wah, banyak banget ya pihak yang terlibat dari operasional bandara tersebut. Jadi, bandara bukan cuma tempat penumpang naik pesawat saja, karena banyak sekali proses yang terjadi di belakang itu sampai akhirnya kamu bisa naik pesawat dan mendarat di tempat tujuan. Dengan mengetahui tugas dan tanggung jawab dari para petugas bandara, kita bisa lebih menghargai profesi mereka ya. Terima kasih, sekianlah penjelasan dari saya tentang seputar dunia penerbangan. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.